Baik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi saya juga. Baiklah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang digital branding. Ya, branding merupakan kegiatan untuk menginformasikan brand atau merek dalam bentuk strategi. Karena kita orang komunikasi, fokus kita pada strategi komunikasi dalam lingkungan potensi market lebih luas akan berhubungan dengan marketingnya, akan berhubungan dengan keuangannya, dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan branding ini akan berhubungan dengan segala macam hal dalam organisasi, perusahaan, atau secara personal atau individu. Terlebih lagi dalam kemajuan teknologi saat ini, di mana digitalisasi sudah menjadi hal yang wajib dikuasai oleh setiap makhluk hidup yang disebut manusia saat ini. Digitalisasi merupakan syarat mutlak yang harus dipahami mekanismenya oleh manusia saat ini. Karena dunia saat ini sudah memasuki fase digitalisasi. Contohnya apa? Buktinya apa? Contohnya setiap kegiatan kita sudah menggunakan teknologi informasi. Smartphone, video call, email, drive, dan lain sebagainya. Yang bentuknya sudah digital. Bahkan sekarang buku sudah bentuk digital. Majalah sudah bentuk digital. Hampir semua buku sekarang dibuat digital. Komik sudah bentuk digital. Semua saat ini sudah berbentuk digital. Begitupun dengan digital branding. Branding yang menggunakan teknologi digital dalam bentuk strategi komunikasi. Internet, media sosial, media baru, menjadi salah satu konteks digital dalam digital branding. Yang dibentuk apa? Bisa macam hal. Mau brand awareness, brand equity, atau corporate brand, atau citra dari brand itu, atau kita sebutnya dengan brand image, dan lain sebagainya. Atau hanya membuat orang aware. Itu semua bisa dilakukan saat ini dengan teknologi digital. Yang tadinya promosi yang merupakan bagian dari salah satu strategi branding untuk meningkatkan awareness membutuhkan flyer yang begitu banyak, sekarang dengan adanya digitalisasi nggak perlu.
kita ngeprint flyer ribuan, kita bagi-bagiin disebar-sebar semua orang, nggak perlu sekarang dengan adanya teknologi digital. Yang tadinya kita menggunakan eh, baliho-baliho, sekarang sudah mulai berubah menjadi videotron. Sudah lebih digitalisasi, lebih flow paper, paperless ya, paperless. Bahkan sekarang mahasiswa, kalau dia tidak bisa ngeprint tugas akhirnya, ada beberapa dosen dia, ya udah kirim aja PDF-nya. Justru digitalisasi ini ada untuk memudahkan yang lain, memudahkan kehidupan manusia ke depan. Ya, jadi dalam digital branding justru digitalisasi itu adalah merupakan kemudahan. Harusnya menjadi sebuah kemudahan bagi seorang komunikasi yang menerapkan branding. Oke. Dalam era digital saat ini, ada hal yang memprihatinkan dan tidak bisa dihindarkan dari kemajuan teknologi, yaitu pergeseran budaya manusia dalam berkomunikasi dan interaksi satu sama lain. Kenapa sedih? Karena dengan digitalisasi ini, kebanyakan manusia sekarang, mereka melupakan etika dalam berkomunikasi, persiapan dalam berkomunikasi. Dengan mudahnya Zoom, banyak yang tidak lagi memikirkan, kayaknya kuliah cukup pakai kaos aja deh. Karena adanya digitalisasi Zoom. Yang dulu kita nggak ada digitalisasi seperti itu. Kalau kuliah pakainya rapih, kemeja, celana rapih, pakai sepatu. Sekarang dengan adanya Zoom, bisa pakai kaos. Itu pergeseran budaya manusia. Negatif-negatif. Artinya dia tidak siap dalam menjalani perkuliahan. Itu contohnya ya. Yang lebih parah lagi adalah Zoom itu tidak on cam. Bagi kita orang komunikasi, komunikasi dua arah itu sangat penting. Dengan pergeseran budaya manusia, itu dianggap hal yang wajar bagi sebagian orang yang tidak memiliki etika dalam berkomunikasi. Padahal sebagai orang komunikasi, kita membuat personal branding kita baik bagaimana ke dosen. Kalau kita on cam aja enggak. Bagaimana dosen tahu kalian hadir mengikuti perkuliahan itu siap dalam mengikuti perkuliahan? Terus saya juga buat video ini menggunakan kemeja kok, tapi artinya apa? Dalam komunikasi, dalam digital branding, kesiapan kita dalam digitalisasi itu penting. Karena manusia itu sudah berubah budaya komunikasinya, maka kita harus mengikuti perubahan itu dengan baik. Kita tetap tidak boleh menghilangkan nilai-nilai komunikasi dan interaksi sama manusia yang bersifat baik. Karena salah satu tujuan branding adalah menciptakan citra yang positif. Contohnya digital branding adalah personal branding dalam Zoom itu. Untuk mahasiswa ya. Bagaimana dosen-dosen mau menilai kalian baik mahasiswa? Kalau masih ada sebagian dari kalian itu yang tidak pernah
perhatian terhadap diri kalian sendiri sebagai mahasiswa. Itu bagian personal branding kalian. Ada juga yang ketika saya tegur, kenapa kalian ke kampus pakai kaos? Harusnya pakai kemeja. Akhirnya berikutnya dapat kemeja rapi. Nggak perlu mahal, hanya untuk rapi saja. Ini kampus. Dia pakai kaos oblong. Udah gitu bolong lagi belakangnya kan gitu. Berarti dia tidak menghargai itu. Sedangkan dia sedang membranding diri dia sebagai mahasiswa yang baik. Harusnya dong. Apalagi dalam digitalisasi. Ya, era digital juga menyebabkan media massa menyesuaikan diri dengan menjadi media digital yang dapat diakses di jaring media sosial. Dengan pergeseran budaya komunikasi tadi, kayaknya sudah semua media cetak itu berubah ke media digital. Dan mereka semua sudah punya media sosial mereka masing-masing. Contohnya radio. Sekarang udah punya Instagram radionya, bisa live streaming. Ada live TikToknya untuk radio juga. Dulu nggak ada yang kayak gitu. Bahkan televisi pun sekarang sudah punya media sosialnya masing-masing. Udah punya media baru. Udah punya media promosi untuk media sosial mereka masing-masing. Itu digitalisasi. Yang tadinya jadi cetak, berubah jadi digital. Karena digitalisasi itu mempermudah setiap kegiatan manusia. Begitupun dengan kegiatan branding. Ya, kemampuan media pada masa digital saat ini sangat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan membandingkan berbagai sumber berita informasi yang ada. Bagi orang komunikasi, informasi itu penting. Informasi bukan hanya berbentuk verbal, tapi non-verbal. Dalam branding, informasi non-verbal dan verbal itu harus kita create, kita ciptakan dengan baik. Lagi dalam digital branding. Mudah disebar, artinya kita harus perhatikan baik-baik. Ya, kenapa? Karena semakin cepat informasi itu disebar, maka orang akan menafsirkan hal lain. Akan banyak banget penafsiran opini publik dari digital branding yang kita lakukan. Kita harus pahami benar informasi yang kita sampaikan itu baik atau tidak, siap atau tidak. Dalam digital branding, salah satu strateginya adalah kita mempersiapkan semuanya. Contohnya, menggunakan warna yang sesuai dengan logo perusahaan kita, organisasi kita. Dipersiapkan kan bajunya warnanya apa, latarnya seperti apa. Agar apa? Agar nonverbal dalam digital branding terlihat. Untuk apa? Untuk mempersuasi orang bahwa kita itu siap dalam melakukan sesuatu. Contohnya apalagi dalam live TikTok. Yang jualan nggak persiapan kan, ini segini harganya, ini bagaimana, ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Persiapan-persiapan dalam branding itu penting karena ujung-ujungnya branding itu untuk meningkatkan citra, reputasi, pemasaran, keuntungan bagi yang melakukan branding itu. Apalagi dalam dunia digital sekarang ini. Banyak orang live TikTok dengan baik, dia belajar public speaking yang baik, dia belajar cara berdagang di media sosial yang baik, cara promosi yang baik, bagaimana dia cara live streaming, dia belajar dari orang-orang yang sudah pro, akhirnya dia bisa berdagang secara digital.
Itu merupakan salah satu strategi branding dia menciptakan reputasi yang baik bagi dia. Ini ada brand reputation kan, merek dia sebagai pribadi yang punya reputasi yang baik. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan keuntungan dia, pemasaran dia di dunia digital. Jadi persiapan-persiapan dalam dunia digital itu sangat penting dalam dunia branding. Karena strategi pemasaran digital saat ini tidak selalu harus ambisius untuk menganggap diri mereka sebagai merek digital. Ya, digital branding ada identitas merek yang digunakan oleh suatu produk atau perusahaan di internet yang berbeda dengan merek tradisional. Jadi produk digital branding itu baru loh. Dulu kan nggak ada, makanya disebut produk baru. Sekarang bagi anak-anak Gen Z itu hal yang lumrah. Karena memang dunia mereka sudah seperti itu. Ya, oleh karena itu, identitas merek digital itu sangat berbeda penciptaannya dengan identitas merek tradisional. Kenapa sangat berbeda? Karena bentuknya ini udah beda kan. Flyer dulu karena eh, di fotokopi, kebanyakan warnanya hitam putih. Sekarang dengan ada digitalisasi, buat flyer untuk pemasaran, itu sekarang bisa warna-warni dan tidak perlu hitam putih, tidak perlu juga eh, di fotokopi, tinggal share. Apalagi sekarang ada teknologi baru dengan bantuan AdSense. Jadi flyer digital kita akan lebih dilihat. Artinya apa? Artinya digitalisasi dalam digital branding itu akan mempermudah menciptakan identitas merek pada produk kita. Entah itu produknya berbentuk barang, jasa, atau kalian sendiri secara pribadi. Itulah kekuatan digital. Oleh karena itu, setiap perusahaan saat ini harus memiliki kekuatan digital itu. Dan kekuatan digital adalah satu keharusan bagi perusahaan yang ingin mendominasi pasar saat ini. Kalau sekarang perusahaan tidak ingin mendigitalisasi perusahaan dia, dia pasti kalah. Karena kekuatan digital sekarang sangat luar biasa. Bahkan kita bisa menggunakan personal brand atau identitas orang lain untuk memperkuat brand kita. Contohnya dengan menggunakan influencer, brand ambassador, di mana influencer itu melakukan produk baru sebenarnya. Di mana dia menginfluence orang-orang. Sehingga apa yang dia gunakan akan digunakan orang-orang. Dalam dunia digital branding itu sangat mudah kalau kita pakai apa orang yang terinfluence orang kita itu juga akan pakai itu tanpa adanya kertas, tanpa adanya strategi-strategi tradisional, semua berbentuk digital dan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Itulah hebatnya dan kuatnya digital. Makanya semua perusahaan saat ini harus melakukan itu, harus memiliki kekuatan itu. Bahkan ada perusahaan yang menginvestasikan banyak sekali untuk digitalisasi. Agar apa? Agar dia mendominasi pasar. Ya, digital branding melibatkan
pilihan warna, logo, nama, tagline, serta aspek lainnya yang bisa mempengaruhi merek perusahaan. Pemilihan harus unik dan menarik. Flyer dulu warnanya hitam putih, kurang menarik, tapi dulu flyer hitam putih yang berbentuk kertas itu banyak dicari orang. Sangat bermanfaat bagi promosi. Sekarang tidak. Sekarang sudah bergeser. Dengan adanya digitalisasi, ada flyer digital, mengutamakan apa? Warna, logo, nama, tagline, dan aspek-aspek lain yang memengaruhi merek perusahaan. Artinya harus unik dan menarik. Harus full color, harus memiliki warna perusahaan, harus memiliki tagline yang menarik. Bahkan ada yang memiliki jingle sendiri. Itu apa? Itu dalam meningkatkan kekuatan digital dalam digital brand. Untuk menciptakan identitas dari merek itu, kita harus memahami dalam digital branding itu, kita harus benar-benar bisa memainkan warna dengan baik, yang sesuai dengan logo perusahaan, yang dapat memberikan nama baik bagi perusahaan, memiliki tagline yang sesuai dengan perusahaan, dan memiliki jingle-jingle yang dapat membuat orang paham bahwa, oh itu brand punya kita. Karena dengan digital branding itu bisa di share dengan sangat cepat, maka kita pun harus berpikir dengan cepat. Apa yang terjadi jika seperti ini, warna ini cocok atau tidak, apakah memengaruhi perusahaan kita, akan meningkatkan identitas brand kita atau tidak. Dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kalian pertimbangkan dalam digital brand. Itu dalam bentuk strategi. Itu dalam bentuk pemetaan opini publik. Karena user experience itu sangat penting untuk meningkatkan digitalisasi. Opini publik itu sangat penting, merupakan data dan informasi yang harus kalian dapatkan sebelum kalian menciptakan strategi branding yang baik. Kenapa? Karena kita nggak akan tahu kebutuhan masyarakat itu atau konsumen itu seperti apa kalau kita tidak pernah mau mendengarkan dari konsumen kita sendiri. Karena kekuatan digital itu adalah konsumen sendiri, dia bisa menginfluence orang lain. Artinya kita juga harus mendengarkan informasi dari konsumen itu. Terlepas nanti penerapannya seperti apa, yang penting kita dengarkan dulu. Di zaman yang terbuka saya informasi, kita pun secara individu dalam menciptakan strategi digital branding harus terbuka juga dengan berbagai masukan dari user experience atau pengguna ya, konsumen kita menggunakan barang dan jasa kita. Bagi para influencer yang punya personal brand yang baik, orang-orang yang terinfluence oleh dia merupakan data dan fakta informasi tersebut untuk menciptakan digital branding dia dengan sangat baik ke depan. Ya. Perusahaan yang sukses di era digital adalah perusahaan yang bisa memanfaatkan dan menciptakan kekuatan digital untuk membentuk merek perusahaan mereka. Artinya, kalau perusahaan itu tidak mau berhubungan dengan digitalisasi, maka pasti tidak akan bertahan saat ini. Branding harus diulang terus, terus, terus. Dengan digitalisasi, kita akan sangat mudah mengulang informasi yang ingin kita ulang kepada konsumen. Tetapi masalahnya, apakah informasi itu dibutuhkan oleh konsumen atau tidak? Artinya, dalam menciptakan strategi branding, kita harus menyesuaikan pesan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen
dibutuhkan oleh konsumen agar identitas merek kita dapat tersampaikan dengan baik informasi kepada konsumen. Kan kita pingin brand kita dibeli, digunakan oleh konsumen, ditawarin lagi oleh konsumen kepada konsumen lainnya. Kalau kita tidak memikirkan konteks informasi yang kita berikan kepada konsumen, kita tidak akan bisa mencapai itu. Identitas merek kita tidak akan pernah kuat di mata konsumen, di pikiran konsumen. Padahal dengan bantuan digitalisasi, nge-share itu sangat gampang dan mudah. Tapi jika informasi yang kita berikan pada konsumen salah, itu akan berakibat juga pada citra negatif dan bahkan bisa menciptakan citra yang negatif bagi perusahaan. Itu yang dihindari oleh seorang pihak. Artinya, perusahaan itu kalau mau membuat strategi digital branding yang baik, dia harus benar-benar memahami informasi dan data serta fakta untuk memperbaiki setiap bidang informasi yang akan dia share kepada konsumennya. Karena belum tentu apa yang sudah baik akan sesuai dengan yang nanti. Misalnya informasi minggu ini, oh masih relevan. Tapi minggu depan belum tentu informasi yang di flyer kita yang minggu kemarin masih relevan dengan minggu sekarang. Karena ini akan digitalisasi itu berhubungan dengan opini publik yang memiliki media sosial. Kan semua manusia sekarang punya media sosial. Artinya informasi dalam konteks digital branding ini juga harus terus diupdate. Dengan kemudian informasi yang didapatkan harus tetap diupdate terus untuk meningkatkan pemasaran kita, meningkatkan identitas merek kita, meningkatkan eh, merek perusahaan dan produk kita. Ya, karena kehadiran internet sebagai media komunikasi yang memberi berbagai manfaat kepada pengguna termasuk digital branding yang dulunya promosinya harus susah pakai billboard segala macam ya, terus menjadikan sampah segala macam sekarang kan nggak perlu ada Videotron, ada juga sekarang apa live streaming, ada juga Instastory, ada juga TikTok Live, ada juga metode YouTube dan lain sebagainya. Itu merupakan media-media digital branding. Media komunikasi yang sangat mudah dipahami, sangat mudah dimiliki oleh semua konsumen. Artinya sebagai perusahaan yang benar-benar memanfaatkan dunia digital dengan baik, harus memahami juga semua. Bahkan idealnya setiap divisi yang berhubungan dengan digital branding itu fokus pada media sosialnya masing-masing. Misalnya gini, dalam divisi digital branding itu ada yang fokus pada TikTok, ada yang fokus pada Instagram, YouTube, X, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena setiap karakteristik media juga berbeda-beda. Memiliki konsumen yang berbeda-beda, pengguna yang berbeda-beda. Artinya, informasi dalam media komunikasi digital branding ini harus disesuaikan dengan konteks media yang digunakan, informasi yang juga harus disesuaikan dengan konsumen dalam media-media tersebut. Tidak bisa disamaratakan. Sama halnya dengan informasi koran tradisional sebenarnya. Ya, ada Pikiran Rakyat, ada Kompas, ada Tempo. Mereka punya konteks informasi yang berbeda-beda karena konsumen mereka pun berbeda-beda. Begitupun di dunia digital yang jauh lebih beragam publiknya. Sebagai orang komunikasi yang memahami bahwa digital branding itu untuk menciptakan identitas merek di dunia digital dengan baik untuk kepentingan perusahaan dan produk serta diri kita secara pribadi, kita harus memahami bahwa informasi di dunia digital itu harus kita update terus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen di setiap medianya masing-masing. Ya,
Digital branding merupakan strategi yang sangat efektif. Salah satu keunggulan sistem digital branding memberi kemudahan komunikasi antara pembeli dan penjual. Sedangkan sistem pembayaran lebih mudah lagi digunakan karena memanfaatkan teknologi yang efisien. Waktu. Apa itu? Uang digital. Ya, yang pay-payan semua juga pay kan gitu ya sekarang mah ya. Kenapa? Karena itu mempermudah. Aduh, nggak bawa uang cash lah, udah digital aja. Bahkan sekarang kata mahasiswa saya, dia lebih enak ketinggalan dompet daripada dia ketinggalan HP. Karena apa? Di HP itu sekarang udah ada dompet digital. Itu mempermudah dia. Mau bayar apapun cuma tinggal scan QR code langsung bayar. Mempermudah ya. Kemudian jika digital brand memaksimalkan maka jika digital brand dimaksimalkan, maka produk yang dijual akan semakin dikenal masyarakat luas. Mengingat pesatnya perubahan teknologi 4.0, peran digital branding sangat penting dikarenakan melalui digitalisasi kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan, menjadikan brand mudah diingat, membangun jaringan, dan memperluas jangkauan. Hasilnya dengan fitur komen. Ya, dengan ada fitur komen di media sosial, di media baru, kita itu bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan kita, konsumen kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan citra positif bagi produk kita, perusahaan kita. Kita bisa tahu keinginan pelanggan itu apa sih. Mungkin ya kita ada yang kurang, agar bisa cepat kita perbaiki. Atau mungkin informasi dari pelanggan itu didapatkan dari informasi yang salah, kita bisa perbaiki. Dengan adanya fitur-fitur digitalisasi seperti itu akan mempermudah kinerja dalam menciptakan digital brand yang sangat baik. Yes, baik. Tujuan digital branding tidak selalu mendorong penjualan saat ini, tetapi untuk meningkatkan kesadaran dan citra di era komunikasi online saat ini. Tentunya, digital branding menjadi salah satu cara yang paling logis guna menyampaikan nilai produk sekaligus membangun koneksi dengan pelanggan yang akan lebih mudah untuk menunjukkan merek kepada pelanggan. Branding digital adalah kepribadian organisasi, layanan, atau produk kita yang diciptakan oleh jumlah semua pengalaman yang dimiliki seseorang dengan merek tersebut. Ini masih mencakup hal-hal seperti identitas visual, tetapi sekarang juga mencakup titik kontak yang jauh lebih penting dan berpengaruh seperti interaksi media sosial dan ulasan online dan sebagainya. Logo kita mungkin membuat kita dikenali, tetapi keseluruhan merek kita yang memutuskan untuk apa kita mengingat merek tersebut. Strategi branding produk secara digital dilakukan karena masyarakat pada masa pandemi cukup tepat mengingat pada masa pandemi ini lebih banyak pasangan beraktivitas di dalam rumah. Ya, terdapat 3 poin yang membedakan antara proses komunikasi melalui internet dengan komunikasi klasik. Pertama, adanya interactivity, yakini internet dapat membuka peluang komunikasi interaktif dan bersifat dua arah. Kedua, pengguna internet juga bersifat transparansi, yakini semua informasi yang
yang dimuat di media sosial dapat diakses oleh publik maupun manapun. Ketiga, internet mampu menyimpan informasi yang dipublikasikan di web dalam jangka yang lama. Ya, elemen digital branding ada brand positioning, yaitu cara untuk menunjukkan keunggulan sebuah merek serta perbedaan dari pesaing lainnya. Ada juga brand identity, yaitu asosiasi merek yang menunjukkan janji kepada konsumen. Ya, untuk meningkatkan efisiensi identitas merek yang perlu sejalan dengan brand tersebut. Oke, ketiga ada brand personality, yaitu cara yang memiliki tujuan guna meningkatkan daya tarik merek dari luar di mata konsumennya. Sehingga brand personality ialah cara yang memiliki tujuan guna menambah daya tarik dari merek dengan memberikan karakteristik terhadap merek tersebut yang dapat diperoleh melalui pengalaman, komunikasi, serta dari orang yang memperkenalkan merek tersebut. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan dan tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan kelompok yang tertentu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.